Untuk ASN, PNS, P3K, TNI, dan Polri itu paling cepat 10 hari kerja sebelum Lebaran. Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, ada informasi yang menarik yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru, termasuk di sini adalah timeline kapan pembayaran tunjangan hari raya itu akan dibayarkan. Jadi berdasarkan lampiran surat Kepala KPPN disebutkan nomor S189/KPN titik 0803 tahun 2026 tertanggal 5 Maret 2026, yaitu petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan, serta tunjangan hari raya keagamaan bagi pegawai non-ASN tahun 2026. Di sini disebutkan bahwa ada beberapa poin penting yang akan saya share terkait dengan pembayaran THR tersebut. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau informasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD, ataupun e-book untuk pegangan guru dalam mengajar, untuk menambah penghasilan Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi ini. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu Guru, kalau kita lihat ini pokok-pokok pengaturan pemberian tunjangan hari raya dan tunjangan hari raya keagamaan. Jadi pokok-pokok pengaturan pemberian tunjangan hari raya tahun 2026 kepada aparatur negara, pensiun, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara, mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026, dan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran keuangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2026 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Nanti di sini juga saya akan tunjukkan kira-kira kapan akan dibayarkan tunjangan hari rayanya Bapak Ibu Guru ya. Yang pertama dulu untuk THR tahun 2026 itu diberikan kepada aparatur sipil negara, pensiun, dan penerima tunjangan dulu. Baru yang kedua itu THR tahun 2026 itu tidak diberikan kepada PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri yang sedang cuti atau di luar tanggungan negara, atau dengan sebutan lain atau sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam maupun di luar negeri, yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. Kemudian yang C itu komponen yang diberikan dalam THR tahun 2026 itu diatur sebagai berikut, yaitu PNS, P3K ya, ini yang kemarin ditanyakan teman-teman P3K, kemudian prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pimpinan lembaga, penyiaran Republik, dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga penyiaran Republik diberikan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja sesuai dengan pangkat jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatan. Kemudian guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN yang tidak menerima tunjangan kinerja dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang menerima dalam 1 bulan. Dosen yang memiliki jabatan akademik profesor yang gaji pokoknya bersumber dari APBN yang tidak menerima tunjangan kinerja dapat diberikan tunjangan profesi dosen atau tunjangan kehormatan yang diterima dalam 1 bulan. Kemudian PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang gaji pokoknya bersumber dari APBN yang tidak menerima tunjangan kinerja dapat diberikan 50% tunjangan kehidupan luar negeri yang diterima dalam 1 bulan sesuai pangkat jabatan dan jenjang gelar diplomatik. Yang kelima itu Wakil Menteri diberikan THR paling banyak sebesar 85% dari THR yang diberikan kepada Menteri. Kemudian staf khusus di lingkungan kementerian atau lembaga dan pejabat yang hak keuangan atau hak administrasinya disetarakan atau setingkat dengan menteri, wakil menteri, dan pejabat pimpinan, pejabat administrator, ataupun pejabat ya. Pengawas diberikan THR paling banyak sebesar THR yang diberikan kepada pejabat yang setara dengan setingkat hak keuangan atau hak administratifnya. Kemudian hakim ad hoc diberikan THR sebesar tunjangan hakim ad hoc sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada pimpinan dan anggota lembaga
non-struktural serta pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada lembaga non-struktural atau perguruan tinggi negeri baru berdasarkan peraturan Presiden nomor 10 tahun 2016 diberikan THR sebesar penghasilan atau dengan sebutan lain yang diterima setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan besaran paling banyak sesuai dengan lampiran peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026. Kemudian pimpinan lembaga non-struktural sebagaimana dimaksud pada nomor 8 dikecualikan bagi pimpinan lembaga non-struktural yang berstatus sebagai pejabat negara. Nomor 10 itu lembaga non-struktural yang dipimpin anggota dan pegawai non-pegawai ASN diberikan THR ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur negara ya. Kemudian yang nomor 11 itu P3K diberikan THR dengan ketentuan 1 P3K ini yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun diberikan THR secara proporsional ya sesuai dengan bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 bulan yang diterima. Dalam hal ini dihitung berdasarkan bulan bekerja dengan formula N/12 dikalikan dengan penghasilan 1 bulan di mana N adalah merupakan lamanya bekerja dengan P3K sebagai P3K. Kemudian P3K dengan masa kerja kurang dari 1 bulan kalender sebelum hari raya tahun 2026 tidak diberikan tunjangan hari raya. Sebagai ilustrasi sebagai berikut, dalam hal terdapat P3K yang masa kerjanya mulai 1 Maret 2026 yang bersangkutan tidak diberikan THR karena mempunyai masa kerja kurang dari 1 bulan kalender Februari 2026 yang memiliki 28 hari kalender sebelum hari raya Idul Fitri. Dalam hal terdapat P3K yang masa kerjanya mulai per 1 Februari 2026 yang bersangkutan diberikan THR sebesar 1/12 dikalikan penghasilan bulanan karena telah memenuhi 1 bulan kalender bulan Februari 2026 namun belum memenuhi 2 bulan kalender Januari plus Februari 2026 dan berlaku seterusnya sesuai bulan kalender ya. Nah, yang terpenting itu Bapak Ibu Guru, tentu Bapak Ibu Guru menginginkan kira-kira apa saja yang akan diterima. Jadi komponen yang diberikan itu adalah insentif kinerja ya. Ini yang tidak diberikan Bapak Ibu Guru, insentif kinerja, insentif kerja, kemudian tunjangan pengolahan arsip statis, tunjangan bahaya, tunjangan risiko, dan tunjangan kompensasi atau tunjangan lain yang sejenis, kemudian tunjangan pengamanan, tunjangan khusus bagi guru dan dosen, tunjangan khusus Provinsi Papua, kemudian ada tunjangan khusus bagi dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Kemudian ada tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil. Ada juga tunjangan operasi ya, pengamanan bagi prajurit TNI ya, dan PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil, terluar, dan wilayah perbatasan. Kemudian selanjutnya itu ada tunjangan khusus wilayah pulau kecil ya, terluar, dan wilayah perbatasan bagi PNS dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas secara penuh ya pada wilayah-wilayah pulau kecil, terluar, dan atau wilayah perbatasan. Dan selanjutnya seperti ini Bapak Ibu Guru di 12, 13, dan 14. Nah, Bapak Ibu Guru, ini yang untuk jadwalnya, ke timeline kapan akan dicairkan itu seperti ini. Jadi untuk ASN, PNS, P3K, TNI, dan Polri itu paling cepat 10 hari kerja sebelum Lebaran. Kemudian pensiunan, penerima tunjangan, tagihan disampaikan H-1 sebelum pencairan pendanaan. Kemudian karyawan swasta itu maksimal H-7 Lebaran, dan mitra ojek online itu H-14 sampai dengan H-7 Lebaran. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.